Dan pemirsa langsung saja kita menuju ke gedung DPR RI untuk memperlihatkan bagaimana uji kepatutan kelayakan yang akan dijalankan oleh Jenderal TNI Andika Perkasa berikut ini. Kita akan mulai. Pertama kami ucapkan selamat datang kepada calon Panglima TNI, Jenderal TNI Andika Perkasa, SEMA MSc, dalam rapat dengar pendapat umum RDPU Komisi 1 DPR RI pada hari ini, Sabtu 6 November 2021. Saya mohon izin dulu buka sebentar. Berdasarkan informasi dari Sekretariat, Bapak Ibu, rapat dilaksanakan secara tatap muka atau hadir fisik. Jadi kita lihat di depan kita semua sudah hadir calon Panglima TNI atas nama Jenderal TNI Andika Perkasa, dan sudah hadir 4 unsur pimpinan yang kami hormati dari Komisi 1 DPR RI, dan juga telah hadir secara total lengkap 9 fraksi yang ada di DPR RI dan khususnya di Komisi 1, dan terdiri dari 32 anggota yang hadir. Bapak Ibu sekalian, kami mohon saling menjaga jarak tetap karena kita akan menjalankan juga dengan prokes. Kita masih terikat mohon izin, aturan. Pimpinan, berhubung ada prokes, kemudian mungkin ini juru foto, wartawan dan sebagainya sudah disediakan di balkon. Terima kasih. Baik, terima kasih masukannya Bapak Tubagus Hasanuddin. Mohon berikutnya memang saya ingin juga mengingatkan kepada teman-teman wartawan untuk tetap mengikuti prokes. Komisi 1 memutuskan bahwa di penyampaian visi misi dalam rapat internal kemarin dapat diikuti, tapi mohon juga dibantu dengan tentu mereka yang tidak perlu hadir atau secara tim tolong dibagi supaya tidak terlalu penuh di bawah maupun di atas. Ya. Mohon sekretariat dibantu diperiksa bagi yang tidak perlu maupun ada TA anggota ataupun TA lain-lainnya kecuali TA komisi, tolong dengan hormat silakan meninggalkan ruangan. Baik, Bapak calon Panglima, kita akan coba mulai, mudah-mudahan nanti bisa lebih tertib mengikuti waktu. Bapak Ibu sekalian, yang kami hormati pimpinan maupun anggota Komisi 1 yang terhormat, Bapak calon Panglima, kemarin dalam rapat internal Komisi 1 kita telah putuskan bahwa rapat akan dilakukan terbuka di awal. Kemudian nanti jika ada hal-hal yang terkait strategi maupun hal-hal lain yang tidak dapat disampaikan secara terbuka, silakan calon Panglima menyampaikan sehingga rapat dapat kita ganti sifatnya menjadi tertutup. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, mengucap izin kepada Tuhan, rapat dengar pendapat umum Komisi 1 DPR RI dengan calon Panglima TNI hari ini 6 November 2021 kita buka dengan sifat terbuka. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, berdasarkan keputusan rapat konsultasi pengganti rapat BAMUS DPR RI tertanggal 3 November 2021 disampaikan bahwa rapat yang dilaksanakan di lingkungan kompleks gedung DPR masih terbatas dengan aturan-aturan yang mengikuti pandemi COVID. Dapat kami sampaikan juga bahwa pimpinan Komisi 1 telah menerima surat tembusan dari fraksi PAN dengan nomor surat 01141 sekian-sekian tertanggal 4 November 2021 perihal pergantian keanggotaan Komisi fraksi PAN DPR RI, yaitu Saudara Slamet Riyadi SPSI nomor anggota 508 dari Komisi 4 menjadi Komisi 1 berlaku tertanggal 5 November 2021. Silakan, selamat datang Pak Slamet Riyadi. Kemudian RDPU Komisi 1 DPR RI dengan calon Panglima TNI hari ini dilaksanakan dalam rangka mendengarkan visi misi calon Panglima TNI. Hasil RDPU akan menjadi dasar bagi Komisi 1 untuk kemudian memberikan persetujuan terhadap calon Panglima TNI sebagaimana amanah pasal 17 ayat 1 Undang-Undang 3 2002 tentang Pertahanan Negara junto pasal 13 ayat 2 Undang-Undang nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Sebelum kami persilahkan calon Panglima TNI untuk menyampaikan visi misi, kami sampaikan dasar-dasar dari RDPU ini. Yang pertama, Presiden
RI telah mengirimkan surat kepada pimpinan DPR RI melalui surat nomor R50 Pres 10 2021 tertanggal 29 Oktober 2021 perihal pemberhentian dan pengangkatan Panglima TNI. Rapat konsultasi pengganti rapat BAMUS DPR RI tertanggal 3 November 2021 menugaskan Komisi 1 DPR RI untuk membahas pemberhentian dan pengangkatan Panglima TNI dan melaporkan hasilnya dalam rapat paripurna DPR RI terdekat. Kedua surat tersebut sudah kami terima kopinya, jadi rapat ini bisa kita jalankan. Menindaklanjuti penugasan tersebut, rapat intern Komisi 1 tertanggal 4 November 2021 memutuskan untuk melaksanakan RDPU dengan calon Panglima TNI pada hari ini Sabtu 6 November 2021. Inilah yang kita lakukan hari ini. Bapak Ibu pimpinan yang terhormat maupun anggota Komisi 1 yang terhormat, dapat kami sampaikan juga bahwa pimpinan dan Kapoksi Komisi 1 DPR RI telah melaksanakan rapat secara virtual pada tanggal 5 November 2021 dalam rangka verifikasi administrasi calon Panglima TNI dengan hasil bahwa berkas administrasi calon Panglima TNI dinyatakan lengkap. Berkas-berkas tersebut terdiri dari daftar riwayat hidup, kopi nomor pokok wajib pajak atau NPWP, kopi kartu tanda penduduk, kopi kartu keluarga, laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN ke KPK yang kami catat telah terlapor terakhir 20 Juni 2021, kemudian surat pemberitahuan SPT pajak tahun 2020 yang juga kami catat telah terlapor pada Juni tahun 2021, kemudian surat keterangan sehat jasmani dan juga rohani dari RSPAD Gatot Subroto. Bapak Ibu yang kami hormati, calon Panglima TNI, mekanisme RDPU kita hari ini yaitu yang pertama, penyampaian visi misi calon Panglima TNI dilakukan secara terbuka, penyampaian strategi dan kebijakan dilaksanakan secara tertutup. Alokasi waktu calon Panglima TNI untuk menyampaikan visi misi adalah 30 menit. Pendalaman tanya jawab dari fraksi-fraksi, masing-masing fraksi, Bapak Ibu Kapoksi tolong dicatat, diberikan waktu 7 menit. Dilaksanakan secara tertutup. Jawaban calon Panglima TNI terhadap pendalaman pertanyaan dari fraksi diberikan alokasi selama 20 menit. Dilaksanakan secara tertutup. Pendalaman tanya jawab masing-masing anggota diberi alokasi waktu kurang lebih 3 menit, dilaksanakan secara tertutup. Dan kemudian calon Panglima TNI menjawab dan diberikan alokasi waktu selama kurang lebih 20 menit, dilaksanakan secara tertutup. Demikian disepakati, bisa kita langsung ikuti dan kita berikan waktu kepada calon Panglima TNI, Jenderal TNI Andika Perkasa, SEMA MSc, untuk menjelaskan visi misinya dan waktunya sekali lagi 30 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Yang terhormat Ibu Ketua Komisi 1 DPR RI, para Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, Ibu-ibu dan Bapak-bapak anggota Komisi 1 DPR RI. Pertama-tama saya mohon maaf karena hari Sabtu, harusnya hari libur, Bapak-bapak Ibu-ibu harus bekerja. Jadi permohonan maaf saya yang sebesar-besarnya. Sesuai dengan perintah dari Komisi 1, saya akan menjelaskan dan mungkin paling lama 5 menit Ibu. Karena ya memang ini yang saya siapkan. Jadi kalau berangkat dari vision statement Ibu, saya memilih TNI adalah kita. Memang sangat singkat sekali, tetapi justru di sini saya ingin masyarakat Indonesia, masyarakat internasional untuk melihat TNI ini sebagai kita atau bagian dari mereka. Ini sebetulnya menunjukkan bahwa kami tidak terlalu, saya tidak ingin orang melihat kita berharap terlalu tinggi. Karena apa ya? Karena kita dengan segala keterbatasan, dengan kelebihan, keanekaragaman ya semuanya. Ya inilah kita. Kita bisa saja ingin profesional, ingin
lebih banyak lagi, tetapi itu kan proses yang terus kami bangun. Tetapi juga saya ingin masyarakat kita sesuai dengan pelajaran yang saya jalani waktu itu, Bu, public policy dan public administration. Saya ingin masyarakat kita melihat TNI ini sebagai organisasi yang apa adanya, dengan segala kekurangan dan perbaikan yang memang harus kami jalani. Tapi juga bukan berarti bahwa kita dengan keadaan kita juga nggak bisa berbuat apa-apa. Tetap banyak yang bisa kita lakukan, karena memang sebagai orang yang punya keterbatasan pun juga kita pasti punya cara yang berbeda dalam misalnya mengejar apa yang harus kita selesaikan, pasti bisa. Itu adalah vision statement saya, Ibu dan Bapak-Bapak sekalian. Kemudian kalau mission statement, saya tidak ingin keluar dari Undang-Undang Nomor 34 tentang TNI, yang secara umum ya ada 3: menegakkan kedaulatan negara, kemudian mempertahankan keutuhan wilayah NKRI berdasarkan Pancasila UUD 45, dan melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah. Berikutnya. Tapi memang kami punya fokus, Ibu Bapak sekalian, dari sebetulnya 15 tugas, yaitu 1 OMP atau operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang. Kami ada beberapa fokus. Yang pertama dan yang terpenting bagi saya adalah bagaimana kita itu melaksanakan tugas-tugas TNI ini dengan lebih mengembalikan kepada peraturan perundangan yang ada. Tugas-tugas yang kami laksanakan selama ini sudah diatur dalam undang-undang, tetapi memang detailnya, implementasinya yang saya melihat masih banyak kelemahan-kelemahan, dan itu yang menjadi prioritas pertama saya. Bagaimana mengembalikan tugas-tugas yang kita lakukan ini dengan benar-benar berpegang kepada peraturan perundangan. Jangan kelebihan, dan harapan saya juga tidak akan mengambil sektornya kementerian atau lembaga lain. Kemudian yang kedua, dan ini kan sudah memang diatur dan sudah keluar peraturan Kementerian Pertahanannya pun, bahwa memang operasi pengamanan perbatasan ini juga sesuatu yang harus menjadi fokus dalam hal peningkatan. Peningkatannya bagaimana nanti detailnya, Ibu Bapak sekalian, yang saya siap menjawab pada saat sesi ini dinyatakan tertutup. Kemudian peningkatan kesiapsiagaan satuan TNI juga, ini juga fokus, karena sebetulnya banyak yang bisa kita lakukan untuk membuat kita jauh lebih siap, baik menghadapi tugas-tugas operasi militer untuk perang maupun selain perang. Berikutnya, cyber adalah fokus kami berikutnya, karena memang saat ini memang sudah hadir di mana-mana, sehingga kita tidak bisa menghindar, dan menurut saya harus menjadi fokus yang lebih penting dibandingkan dengan keperluan-keperluan lain yang juga sebetulnya penting. Kemudian untuk intelijen, khususnya di daerah-daerah yang saat ini ada gangguan-gangguan keamanan maupun konflik, apakah horizontal, apakah vertikal, itu juga satu hal yang menurut kami atau menurut saya perlu mendapatkan prioritas atau fokus pada era ke depan. Nah, kemudian berikutnya, interoperabilitas di antara angkatan darat, laut, dan udara pun memang harus terus-menerus dan semakin sering kita satukan atau kita lakukan, sehingga semakin tahu kita kelemahan, kekurangan kita, dan bagaimana
di dalam kondisi yang masih belum terpenuhi ini kita bisa melakukan operasi bersama dengan 3 angkatan, karena memang itu juga satu kebutuhan yang nggak bisa dihindari saat ini. Berikutnya. Kemudian penguatan integrasi, penataan organisasi pun menurut saya masih banyak ruang untuk perbaikan. Di sana-sini saya melihat adanya kekurangan-kekurangan yang pasti bisa kita perbaiki untuk membuat teamwork atau kerjasama tim ini menjadi lebih bagus. Dan yang terakhir, diplomasi militer yang sesuai dengan kebijakan politik luar negeri kita pun juga semakin penting. Saya melihat ini juga satu hal yang memang harus lebih menjadi perhatian saya apabila suatu saat dipercayakan menjadi Panglima TNI. Jadi Ibu Ketua dan seluruh anggota Komisi 1 DPR RI, demikianlah sebetulnya apa yang bisa saya paparkan, dan saya siap untuk menerima pertanyaan maupun pendalaman tentang apa yang saya anggap cukup penting ini dengan sesi tertutup, Ibu, apabila dimungkinkan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Demikian visi, misi, dan 8 fokus implementasi calon Panglima TNI yang telah disampaikan oleh calon Panglima TNI Bapak Jenderal Andika Perkasa. Untuk dipahami Bapak calon Panglima bahwa beberapa bulan terakhir pimpinan maupun anggota Komisi 1 itu hampir setiap hari dihubungi oleh wartawan untuk menanyakan siapa calon Panglima dan apa fokus dan PR-PR-nya. Mudah-mudahan tadi paparan Bapak menjawab sehingga mulai esok kami bisa agak sedikit lebih tenang, tidak terlalu terganggu lagi dari pertanyaan-pertanyaan wartawan karena tadi sudah terbuka. Ya, jadi itu ini calonnya dan tadi visi misinya sudah disampaikan, berikut 8 fokus implementasi. Dengan demikian Bapak Ibu, kita akan melakukan pendalaman dan kami akan lakukan secara tertutup. Teman-teman wartawan silahkan nanti kembali ketika rapat keputusan sudah dicapai, nanti teman-teman bisa kembali. Kita akan mungkin skors 2 menit untuk mengklirkan ruangan sebelum kita lanjutkan rapat ini. Kita skors. Tugas dan fungsi DPR. Ya pemirsa, baru saja kita saksikan pemaparan visi dan misi dari Jenderal TNI Andika Perkasa yang sebelumnya diberikan waktu 30 menit. Ini tadi Jenderal TNI Andika Perkasa hanya menyampaikan beberapa visi misi yang sekitar hanya 5 menit saja. Di mana Presiden Jokowi menunjuk Jenderal Andika Perkasa sebagai calon Panglima TNI Tunggal. Di mana Jenderal Andika Perkasa ini akan menggantikan Marsikal Hadi Cahyanto yang memasuki masa pensiunnya. Jenderal TNI Andika Perkasa beberapa kali membuat gebrakan saat menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat. Di antaranya, ia pernah menghapus tes keperawanan calon Koat dan membantu perubahan status kelamin dari mantan atlet voli Aprilia Menganang. Jenderal Andika Perkasa adalah lulusan Akmil di tahun 1987 dan dalam karir militernya, ia pernah memegang sejumlah jabatan, di antaranya Kadisepen TNI Angkatan Darat, Komandan Pas Pampres, dan Pangdam Tanjung Pura.